Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan kalian. Dia pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jelas sekali bahwa kita semua diminta oleh Allah untuk menyembahnya, karena kita adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk Allah dan kita butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Karenanya kita diminta untuk ibadah menyembah kepadanya. Para pemirsa yang berbahagia, para ulama mendefinisikan ibadah dalam makna yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa ibadah itu adalah ta'atullah wa khudu'un lahu waltizamu ma syara'ahu minad din. Ibadah dalam arti luas itu adalah ta'atullah, ibadah kepada Allah. Wa khudu'un lahu, tunduk kepadanya. Waltizamu ma syara'ahu minad din, dan terikat kuat dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka ketika Allah meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya, berarti kita diminta untuk taat kepadanya. Hati berserah diri patuh kepadanya dan terikat dengan syariat Islam yang telah disyariatkannya. Dengan cara itu kita betul-betul telah beribadah kepadanya. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah mahdhoh, bukan sekedar ibadah ritual. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan karena itu juga diperintahkan. Tapi kita juga harus beribadah dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga ketika di jalan kita terikat dengan Islam, di kantor terikat dengan Islam, di pasar terikat dengan Islam, di pengadilan terikat dengan Islam, dimanapun kita terikat dengan Islam, baik dalam makanan, minuman, berpakaian, muamalah, dan sebagainya. Ketika itu kita lakukan, berarti kita telah beribadah di mana saja. Kita telah tunduk, patuh, taat kepada Allah, terikat dengan syariatnya di mana saja. Dan kita diminta untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepanjang hayat. Karenanya Allah pun berfirman kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah hingga datang al-yaqin, yakni al-maut kepada kamu. Kita harus terus-menerus ibadah, taat, tunduk, patuh, dan terikat dengan syariatnya hingga kematian menjelang. Artinya apa? Artinya selama kita hidup tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah. Jadi hidup itu tidak bebas, tidak liberal, tetapi hidup itu adalah terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa meraih derajat ketakwaan. Karenanya di ujung surat Al-Baqarah ayat 21 tadi Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Dan ketika kita melakukan ibadah, taat kepada Allah Rabbul Alamin dengan taat total, kemudian kita akan bisa meraih ketakwaan. Padahal inna akramakum indallahi atqakum,
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, maka insya Allah dengan melakukan ketaatan total, kita semua akan menjadi orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini telah kita lakukan, kebahagiaan akan menyapa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka telah ditutup oleh Allah. Wa sufidat syayatin, dan setan-setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini merupakan nas yang menjelaskan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai momentum. Ketika pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan menjadi momentum seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka Ramadan merupakan momentum pertobatan bagi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan momentum bagi seorang untuk membentengi dirinya, untuk membendung dirinya agar dia tidak melakukan maksiat ketika pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Bukan hanya pintu neraka yang ditutup oleh Allah, tetapi setan-setan juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa di bulan suci Ramadan ketika pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nyatanya masih banyak orang melakukan maksiat. Nyatanya masih banyak orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada konteks hadis tadi, hadis ini menegaskan pada kita sufidat syayatin, setan-setan dibelenggu. Bukankah kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan gambaran pada kita bahwa yang namanya setan itu bukan saja berupa jin, setan itu juga ada yang berupa manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan syayatinal ins wal jin, bahwa setan itu ada berupa jin dan ada yang berupa manusia. Setan berupa jin mungkin yang dimaksud oleh hadis riwayat Imam Muslim tadi, sudah dibelenggu, sudah diikat sekuat-kuatnya. Tetapi siapa yang tidak bisa menyangka, atau siapa yang dia tidak mengira ternyata di sekeliling dia banyak setan-setan yang berkeliaran, dan itu adalah setan berupa sesama jenis mereka, manusia. Setan-setan ini ternyata tidak dibelenggu. Setan-setan seperti ini mereka bergentayangan. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan makna syaitan di dalam tafsirnya, beliau menegaskan syaitan itu siapa sebenarnya. Syaitan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu dalam bahasa Arab artinya adalah kulu man tamarroda. Siapa saja yang melakukan tamarrud, pembangkangan kepada Allah, dialah setan. Ketika manusia itu melakukan pembangkangan dan mengajak orang lain untuk membangkang dari perintah Allah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia adalah setan. Lihatlah acara televisi yang dibikin oleh manusia, lihatlah mal-mal, lihatlah hiburan-hiburan, tempat-tempat itu penuh sesak dengan manusia di bulan suci Ramadan. Padahal katanya setan dibelenggu. Memang betul yang dibelenggu adalah setan berupa jin, tetapi setan berupa manusia dengan segala kecerdasan dan segala pemikiran kapitalismenya membuat acara, membuat propaganda, dan kemudian mereka menarik dan kemudian berhasil meraih
dukungan manusia, dan kemudian manusia berhasil mereka ajak. Itulah setan-setan yang bergentayangan, setan-setan yang berkeliaran di sekeliling kita. Semoga Ramadan kali ini mengantarkan kita untuk mendapatkan ketaatan yang seutuhnya dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengantarkan kita bisa membebaskan diri kita dari jebakan-jebakan setan, dan pada akhirnya kita berhasil menyelamatkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak pernah memiliki rasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang siapa-siapa mereka yang menjadi penolong Allah, siapa-siapa mereka yang menjadi orang-orang yang juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bagaimana sifat orang yang menjadi kekasih Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam penjelasannya menjelaskan kepada kita bahwa aulia Allah, para kekasih Allah itu ada dua. Yang pertama adalah mereka yang menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan yang kedua adalah mereka yang istiqomah setelah atau selain menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Istiqomah untuk senantiasa menjalankan amalan nawafil atau perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam bahasa lain, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menempatkan orang yang pertama itu dengan istilah al-muhibbina lillah, mereka-mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua ditempatkan dalam derajat al-mahbub minallah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita telah menjalankan seluruh kewajiban kita, kemudian kita meninggalkan seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita, tidak hanya itu, kemudian kita meningkatkan level kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas amal kita, yaitu memperbanyak amalan sunnah, meninggalkan perkara yang syubhat, maka kita telah meningkatkan derajat kita, makom kita, kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai para kekasih, para aulia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab maupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya tadi. Dan kalau kita bisa seperti mereka, maka sesungguhnya kita tidak akan memiliki sedikit pun rasa takut, karena kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya bisa menaklukkan sungai Dajlah di Irak ketika menaklukkan Persia. Dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mereka bisa berjalan di atas sungai, dan itulah karomah yang Allah berikan pada mereka sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Qadar ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran disebutkan di dalam ayat ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar, malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairun, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan gambaran pada kita tentang hakikat Lailatul Qadar dan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ayat ini mengaitkan Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran. Dan kita tahu dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Itu artinya apa? Artinya ketika Allah menyatakan in anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu berarti Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu artinya apa? Berarti Lailatul Qadar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Maka tidak akan mungkin seseorang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali di bulan suci Ramadan. Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan perdebatan di kalangan para ulama tentang makna Lailatul Qadar, tentang kapan Lailatul Qadar itu. Dari sini beliau merangkum berbagai macam pendapat tadi. Tetapi pendapat yang paling kuat sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar dan juga dalam surat Al-Baqarah tadi, maka Lailatul Qadar itu tidak ada di waktu lain kecuali di bulan suci Ramadan. Dan lebih tegas lagi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Di malam-malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menjadikan malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya kemudian tentang apa itu malam Lailatul Qadar? Al-Quran memberikan jawaban, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu nilainya sama dengan puluhan tahun. Karena itu seseorang ketika dia mendapatkan satu malam saja pada malam Lailatul Qadar itu, nilai amal perbuatan dia dilipat gandakan Allah. Dia mendapatkan keberkahan sehingga sama dengan puluhan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebagian ulama ada mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir manusia, catatan amal perbuatan manusia. Kalau kita ingin mengukir bagaimana kemudian masa depan kita, menulis bagaimana masa depan kita, di malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Itu menurut sebagian para ulama. Karena Al-Qadar di situ adalah malam penentuan, malam keputusan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah makna malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkannya, mendapatkan malam Qadar itu. Dan dengannya Allah memuliakan kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dari amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam
bukan sekedar nasihat, tapi Islam juga merupakan hukum yang harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat dua kisah perbandingan ini. Kita lihat bagaimana larangan merokok. Kita lihat di bungkus rokok tersebut digambarkan dengan peringatan yang sangat keras bahwa rokok itu bisa mematikan. Rokok itu bisa mengancam nyawa seseorang. Tapi kita lihat, meskipun pada bungkus rokok itu sudah ada ancaman tentang kematian, bagaimana para pecandu rokok? Apakah mereka tetap merokok? Tetap saja. Yang kedua, kita bandingkan dengan kewajiban memakai helm. Ketika seseorang ingin membonceng seseorang pergi ke kota, dan dia tahu di kota itu kalau ada yang tidak memakai helm, polisi sebagai aparat negara pasti akan kemudian memberikan sanksi kepadanya, menjatuhkan tilang kepadanya. Maka apa yang kira-kira dia lakukan? Dia akan menyatakan kepada teman yang dia ingin bonceng tersebut, cari helm. Maka mereka pun bergegas untuk mencari helm, kemudian pergi ke kota. Kisah ini menggambarkan dua hal. Perbedaan antara nasihat dan sanksi. Nasihat itu bagus, seperti peringatan dalam rokok tersebut. Sangat bagus nasihatnya, sangat bagus peringatannya. Tapi ketika peringatan itu tanpa disertai dengan sanksi, maka nasihat itu ada yang mendengar, ada yang tidak. Bedakan dengan kewajiban pakai helm, karena semua orang tahu kalau pergi ke kota, maka siapapun yang melanggarnya akan dikenakan tilang, maka orang akan terikat pada hukum itu. Kisah ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu membutuhkan hukum, Islam itu membutuhkan sanksi. Memang benar Islam ini adalah agama nasihat, dan kita diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Tapi sebagaimana posisi nasihat, ketika kita menasihati seseorang, ada yang mendengar, ada yang tidak. Disinilah keberadaan hukum yang memberikan sanksi itu menjadi penting. Karena itu di dalam Islam, kita tidak cukup untuk memberikan nasihat kepada seseorang, janganlah Anda berzina. Bahwa zina itu haram. Tapi dalam Islam ada hukum bagi yang melanggar, bagi yang melakukan zina ini. Kalau dia sudah menikah, dia diberikan sanksi sampai mati, dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, dia dicambuk 100 kali. Inilah yang membuat jera. Islam juga tidak hanya mengatakan memberikan nasihat bahwa Anda wajib berpuasa, Anda wajib saum di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, tapi dalam Islam siapapun yang kemudian melanggar kewajiban ini, dia akan diberikan sanksi oleh negara. Demikianlah kalau kita lihat Islam kemudian menjadi tegak. Pertama dengan adanya nasihat tadi, dan itu sangat bagus, itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Yang kedua adalah dengan adanya sanksi, adanya hukum. Tanpa hukum ini, maka Islam itu tidak akan bisa tegak. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban menghukumi masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumilah mereka dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam ayat ini Allah mengatakan fahkum, hukumilah mereka. Karena itu di dalam Islam, barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah, bisa jatuh kepada kafir, fasik atau zalim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kemaksiatan itu bisa dicegah?
Bagaimana agar kewajiban itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat? Tidak cukup hanya dengan nasihat, tapi negara harus kemudian menjalankan syariat Islam untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Disinilah kalau kita lihat, kewajiban penerapan syariat Islam secara total itu membutuhkan negara. Karena tanpa ada negara, tidak mungkin seluruh syariat Islam itu bisa diterapkan secara totalitas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memeluk agama Islam ini secara kafah, untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulu fi silmi kafah. Ini adalah perintah bagi kita untuk kemudian berpegang teguh pada ajaran Islam secara totalitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita bersikap tidak adil terhadap Islam. Kenapa? Kita lihat beberapa contoh. Kalau ada suara HP yang berdering, maka lihatlah bagaimana kita bergegas untuk kemudian menjawab panggilan HP tersebut. Apakah benar seperti itu? Demikian juga ketika ada suara telepon, ada telepon dari majikan kita, ada telepon dari tuan kita, maka kita pun bersegera mengangkatnya. Dan apapun yang diminta oleh tuan kita tersebut, apapun yang diminta oleh majikan kita tersebut, kita berusaha untuk memenuhinya, bersegera untuk memenuhinya. Apa benar begitu? Bandingkan dengan sikap kita ketika azan mengumandang dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya sangat jelas. Tentu lebih jelas dari suara HP kita. Tapi bagaimana sikap kita ketika suara azan memanggil, hayya 'alas shalah, itu sesungguhnya panggilan Allah kepada kita untuk segera menegakkan salat. Hayya 'alal falah, itu sesungguhnya seruan Allah untuk memanggil kita agar kita kemudian segera mendapatkan kemenangan. Tapi bagaimana sikap kita? Seringkali kita enggan. Seringkali kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, walaupun suara azan demikian nyaring terdengar. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kita seringkali bersikap tidak adil terhadap Islam. Padahal seharusnya seruan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling utama dan yang paling pertama wajib kita penuhi. Bukankah begitu? Bukankah yang memanggil kita itu sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil kita untuk kemudian salat? Demikian juga kalau ada seruan untuk berhukum pada hukum-hukum selain Islam, hukum demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, kita kemudian bersegera untuk taat kepadanya. Dan kita siap membela hukum-hukum itu, bahkan mengatakan hukum-hukum sekuler itu adalah harga mati. Tapi ketika ada seruan untuk berhukum pada hukum Islam, kita kemudian menggunakan berbagai alasan untuk menolaknya. Bahkan yang menyedihkan, ada yang justru mengecam hukum Islam tersebut, padahal dia adalah seorang mukmin. Sesungguhnya
Islam telah memerintahkan kita untuk bersegera berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya innama kana, perkataan orang-orang mukmin itu kalau dia diseru untuk berhukum pada hukum Allah dan Rasul, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Itulah yang disebut orang-orang yang beruntung. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita mendahulukan panggilan berhukum pada hukum Allah dibanding dengan panggilan kepada dari hukum-hukum manusia lain yang tidak memberikan keselamatan bagi kita. Kalau kita taat pada hukum Allah, Allah telah mengatakan kita dengan menyebut kita sebagai orang-orang yang beruntung. Tentu kita ingin menjadi orang yang beruntung itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.